Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arifah Pramadia Putri, nomor induk mahasiswa 202111242 dari kelas HES 3G. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang pertentangan dalil atau ta'arud al-adilah. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan yang pertama pengertian ta'arud al-adilah, yang kedua macam-macam ta'arud al-adilah, yang ketiga tempat-tempat yang diduga terjadi ta'arud al-adilah, kemudian yang terakhir penyelesaian ta'arud al-adilah. Pembahasan yang pertama yaitu pengertian ta'arud al-adilah. Menurut bahasa Arab, pertentangan atau kontradiksi disebut juga ta'arud, berarti ketidakpaduan satu dengan yang lainnya atau ketidakcocokan satu dengan yang lainnya. Menurut bahasa arud berarti takobul dan tamanu, atau bertentangan dan sulitnya pertemuan. Ulama ushul mengartikan ta'arud ini sebagai dalil yang masing-masing menghendaki hukum di waktu yang sama terhadap satu kejadian yang menyalahi hukum yang dikehendaki oleh dalil yang lain. Pengertian pertentangan dalil atau ta'arud al-adilah ini menurut para ulama, yaitu yang pertama menurut Abdul Wahab Khalaf, secara bahasa ta'arud berarti bertentangnya sesuatu dengan sesuatu yang lain. Adapun secara istilah, ta'arud adalah bertentangan suatu hukum dengan hukum yang lain yang menghendaki sebuah ketetapan yang sama pada satu waktu. Kemudian menurut Ali Hasbullah mendefinisikan ta'arud dengan sebuah dalil yang sama, martabatnya, subhatnya, mengandung ketentuan dan bertentangan dengan ketentuan dalil yang lain. Kemudian yang ketiga menurut Asy-Syaukani dalam karya monumentalnya Irsyad al-Fuhul menjelaskan berarti salah satu dari dua dalil menunjukkan pada hukum suatu peristiwa tertentu, sedangkan dalil yang lain menunjukkan hukum yang berbeda dengan itu. Yang keempat, Al-Khudari Baik yang menjelaskan ta'arud ialah bila maksud suatu dalil bertentangan dengan dalil yang lain. Kemudian yang terakhir, adapun ulama mutaqaddimin mendefinisikan ta'arud dengan suatu ungkapan yang dipakai untuk saling meniadakan dua dalil atau beberapa dalil yang menunjukkan pertentangan yang sulit untuk mengkompromikan keduanya, seperti dalil yang satu menunjukkan wajib sedangkan yang lain menunjukkan haram. Pembahasan yang kedua yaitu macam-macam ta'arud al-adilah. Perbenturan dalil itu mencakup dalil nakli, yaitu yang ditetapkan dalam Al-Quran dan hadis, dan dalil akli yang ditetapkan oleh akal seperti qiyas. Selain itu juga dalil qat'i yang kekuatan hukumnya meyakinkan dan zonni yang kekuatannya tidak meyakinkan. Para ulama berbeda pendapat mengenai masalah perbenturan antara dua dalil yang qat'i, yaitu pendapat terbanyak di kalangan ulama menyatakan bahwa antara dua dalil yang qat'i tidak mungkin terjadi pertentangan. Kemudian pendapat berikutnya ada ulama yang memungkinkan bertemunya dua dalil qat'i yang saling berbenturan. Kemudian perbedaan pendapat pun terjadi mengenai masalah perbenturan dua dalil yang bersifat zonni, yaitu sebagian ulama menolak terjadinya pertentangan antara dua dalil yang zonni sebagaimana tidak boleh berbenturan dengan dalil qat'i. Golongan lain memperbolehkan terjadinya pertentangan dua dalil yang zonni karena tidak ada halangan bagi pertentangan tersebut. Pembahasan yang ketiga yaitu tempat yang diduga ta'arud. Sejak abad klasik para ushuliyin, solusi yang ditawarkan dalam jam'u wa at-taufiq atau menghimpun dan mengkompromikan, kemudian tarji atau mengunggulkan, dan nasak atau menghapus. Apabila cara al-jam'u tidak mungkin dilakukan untuk kompromi antara dalil, maka dilakukan tarji atau pengunggulan salah satu di antaranya. Namun, jika cara tarjih tidak mampu dilakukan, maka langkah terakhir yaitu dengan nasak, yaitu teks yang datangnya lebih dahulu dibatalkan dengan mengetahui kronologi munculnya. Jika tidak diketahui,
maka diterapkan tawakuf atau membiarkan teks apa adanya. Syarat terjadinya ta'arud yaitu yang pertama, tidak boleh terjadi pertentangan antara dalil qat'i dengan zonni, antara nas dengan ijma atau qiyas, dan antara ijma dengan qiyas. Yang kedua, andai kata nampak terjadi pertentangan, maka pada hakikatnya tidaklah ta'arud secara hakiki, karena dalil yang lebih lemah dapat dilenyapkan dengan dalil yang lebih kuat. Dalil yang zonni dapat dilenyapkan dengan dalil yang qat'i manakala memang berlawanan. Yang ketiga, selain itu syarat terjadinya ta'arud di antara dua dalil syara' yaitu manakala kedua dalil tersebut sama-sama kuat. Pembahasan yang keempat yaitu penyelesaian ta'arud al-adilah. Dalam penyelesaian ta'arud al-adilah atau pertentangan dalil ini ada dua, yaitu menurut Hanafiyah dan Syafi'iyah. Menurut Hanafiyah, penyelesaian pertentangan dalil ini ada 4, yaitu nasak, tarjih, al-jam wa al-taufiq, dan tasakut al-dalilain. Kemudian menurut Syafi'iyah ada 4 juga, yaitu al-jam'u al-taufiq, kemudian tarjih, nasak, dan tasakut al-dalilain. Penyelesaian ta'arud al-adilah menurut Hanafiyah. Ulama Hanafiyah mengatakan bahwa ta'arud bisa terjadi antara nas-nas syara' ataupun ta'arud antara dalil-dalil selain nas. Ta'arud yang terjadi pada dalil-dalil selain nas, semisal ta'arud antara dua qiyas, maka wajib bagi seorang mustahid untuk mentarjih kedua qiyas tersebut dengan mengutamakan salah satunya. Apabila pertentangan terjadi antara dua nas, para ulama Hanafiyah berpendapat bahwa metode yang digunakan dalam menyelesaikannya secara sistematis adalah yaitu yang pertama, nasak. Dari metode ini, seorang mustahid harus melacak sejarah dari kedua nas, dan ketika sudah diketahui mana yang lebih dahulu datang dan mana yang datang kemudian, maka nas yang datang kemudian hukumnya menasak yang terdahulu. Contohnya seperti pertentangan yang terjadi dalam dua ayat iddah dalam surat Al-Baqarah ayat 234 dengan Quran surat At-Talaq ayat 4. Quran surat Al-Baqarah ayat 234 mencakup perempuan yang ditinggal mati oleh suaminya dalam keadaan hamil maupun tidak, sedangkan dalam surat At-Talaq ayat 4 hanya mengenai perempuan yang ditinggal mati oleh suaminya dalam keadaan hamil. Menurut Ibnu Mas'ud, surat Al-Baqarah ayat 234 turun lebih dahulu daripada surat At-Talaq ayat 4. Oleh karena itu, Ibnu Mas'ud berpendapat bahwa ayat terdahulu masuk oleh ayat yang turun kemudian, yang lebih tepatnya adalah surat At-Talaq ayat 4, membatasi atau mengtaksis keumuman makna surat Al-Baqarah ayat 234. Kemudian penyelesaian yang kedua yaitu dengan tarjih. Tarjih adalah menguatkan salah satu dalil dari dalil yang bertentangan berdasarkan beberapa qarinah yang mendukung ketetapan tersebut. Apabila dua dalil yang bertentangan sulit dilacak sejarahnya oleh para mustahid, maka mustahid tersebut harus merajihkan salah satu dalil ketika memungkinkan. Pentarjihan bisa menggunakan beberapa metode tarjih, semisal menguatkan nas yang muhkam daripada yang nas yang mufasar, menguatkan dalil yang mengandung hukum haram dari dalil yang mengandung hukum boleh. Dari segi adalah zaubit, faqih, dan sebagainya, seorang perawi hadis kalangan Hanifiyah lebih mendahulukan metode tarjih daripada al-jam'u atau kompromi, karena mendahulukan yang rajih atau kuat dan mengalahkan yang marju atau lemah adalah logis. Sebagaimana yang dilakukan oleh Abu Hanifah, ia lebih mendahulukan hadis yang berbunyi, "Bersucilah kalian dari air kencing," daripada hadis yang menjelaskan tentang penduduk Urainah yang meminum air kencing unta. Abu Hanifah lebih mengamalkan hadis, "Bersucilah kalian dari air kencing," karena hadis ini jelas ada petunjuk pengharaman, yaitu perintah untuk bersuci dari air kencing. Meskipun sebenarnya kalimat air kencing itu sendiri masih bersifat umum dan bisa dimaknai dengan kencingnya binatang yang tidak dapat dimakan dagingnya, atau
kencing yang dalam kondisi tidak dijadikan obat. Abu Hanifah berdalih bahwa menolak kemudharatan itu lebih diprioritaskan daripada menarik kemaslahatan. Cara yang ketiga yaitu al-jam wa al-taufiq. Al-jam wa al-taufiq yaitu mengompromikan dalil-dalil yang bertentangan setelah mengumpulkan keduanya. Hal ini berdasarkan kaidah mengamalkan kedua dalil lebih baik daripada meninggalkan atau mengabaikan dalil yang lain. Misalnya dalam surat Al-Maidah ayat 3 yang artinya diharamkan bagimu memakan bangkai darah daging babi dengan hewan yang disembelih atas nama selain Allah. Ayat di atas tidak menjelaskan tentang jenis darah dan tidak membedakan antara darah yang mengalir dengan darah yang membeku. Di ayat lain yaitu surat Al-An'am ayat 145, kecuali kalau makanan itu bangkai atau darah yang mengalir. Pengompromian dari kedua ayat tersebut bahwa darah yang dilarang adalah darah yang mengalir. Metode yang ketiga yaitu tasakut al-dalalain. Tasakut al-dalilain adalah langkah terakhir mujtahid yang berarti menggugurkan kedua dalil yang bertentangan dan mencari yang lebih rendah. Hal ini ditempuh apabila tidak bisa menggunakan ketiga cara sebelumnya. Misalnya, ada pertentangan dalil antara dua ayat, sedang tata cara sebelumnya sangat sulit dipakai, maka langkah yang harus ditempuh adalah mengambil keterangan yang lebih rendah dari Al-Quran yaitu sunnah. Apabila ada dua sunnah yang bertentangan, maka beralih pada istidlal dengan qaul al-sahabah bagi yang menggunakannya sebagai hujah dan beralih pada qiyas bagi yang tidak menggunakan istidlal qaul al-sahabat. Penyelesaian ta'arud al-adillah menurut Syafi'iyah. Menurut Syafi'iyah, apabila terjadi pertentangan antara dua qiyas, maka yang dilakukan dengan mujtahid adalah mentarjih salah satu qiyas. Kemudian apabila terjadi pertentangan antara ta'arud antara dua nas dalam pandangan seorang mujtahid, menurut mazhab Syafi'iyah, Malikiyah, Hanabilah, dan Zahiriyah, wajib bagi mujtahid untuk melakukan pembahasan dan beristihad sesuai dengan tahapan-tahapan secara tertib. Jadi bedanya dengan yang Hanafiyah, menurut Syafi'iyah ini harus sesuai dengan urutan atau tahapan-tahapannya. Tahapan yang pertama yaitu al-jam'u al-taufiq. Ketika memungkinkan untuk mengompromikan, maka sudah seharusnya keduanya diamalkan dan tidak boleh mentarjih salah satu antara keduanya. Cara yang digunakan untuk mengompromikan kedua dalil tersebut ada 3, yaitu yang pertama membagi kedua hukum yang bertentangan, yang kedua memilih salah satu hukum, yang ketiga mengambil dalil yang lebih khusus, misalnya tentang masa idah wanita hamil yang menurut Hanafiyah menggunakan metode nasak. Kemudian cara penyelesaian ta'arud al-adillah yang kedua yaitu dengan tarjih. Apabila tidak bisa menggunakan metode al-jam'u wa al-taufiq, seorang mujtahid beranjak pada tahapan selanjutnya yaitu tarjih, yakni menguatkan salah satu dalil. Kemudian yang ketiga yaitu nasak. Ketika cara tarjih tidak dapat memberikan jawaban atas ta'arud baina al-adillah, maka melangkah pada nasak, yakni membatalkan hukum yang terkandung dalam dalil yang terdahulu dan mengamalkan hukum pada dalil yang turun kemudian. Dan yang terakhir yaitu tasakut al-dalilain. Langkah terakhir yang ditempuh apabila seorang mujtahid merasa kesulitan menyelesaikan pertentangan antara dalil ialah tasakut al-dalilain, yakni meninggalkan dalil-dalil yang bertentangan dan beralih pada dalil yang lebih rendah derajatnya. Sekian penjelasan pertentangan dalil atau ta'arud al-adillah dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Jazakumullah khairan katsiron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.